Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi ya bahasan kita tentang Al-Qur'an ini. Kita mentadabburi Al-Qur'an cuman bukan berdasarkan urutan mushaf, tapi urutan turunnya gitu ya, urutan dari pertama surat yang diturunkan, kemudian surat kedua apa, surat ketiga apa, dan seterusnya. Ternyata kita dari bahasan kita sebelumnya kita mendapatkan banyak sekali pelajaran ya dari urutan yang turunnya, betapa metode pengajaran, metode pendidikannya Al-Quran itu, Allah kepada Rasulnya dan Rasulnya kepada kita semua, itu mengandung banyak sekali pelajaran. Dimana pertama kita diminta untuk Iqra, untuk banyak membaca, untuk memperkaya ilmu sebelum kemudian beramal, dan dari amal itu kita akan mendapatkan ilmu lagi dan seterusnya. Kemudian selanjutnya surat yang kedua turun adalah Al-Qalam yang menekankan kepada akhlak, kepada kekuatan daya tahan emosional menghadapi berbagai tantangan dari sekeliling kita. Di surat Al-Qalam ditekankan tentang kecerdasan, kekuatan emosional itu, dan kemudian dua hal itu, intelektual dan emosional itu, masih perlu dilengkapi lagi dengan kekuatan spiritual yang diajarkan melalui surat Al-Muzammil itu, dengan diantaranya dengan memperbanyak sholat malam, memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, memperbanyak membaca Al-Quran, sehingga Rasulullah itu memiliki kekuatan spiritual. Jadi intelektual, emosional, dan spiritual Nabi itu diperkuat dulu, kemudian baru ayat surat Al-Mudaththir yang memerintahkan untuk menyampaikan, qum fa'anzir, berdirilah dan sampaikan. Jadi itu mengandung banyak hikmah yang kita sudah bahas sebelumnya. Setelah itu metodologi Al-Quran adalah dengan menyampaikan summary-nya dulu. Jadi semacam kalau kita menyusun laporan itu biasanya kan ada abstrak gitu ya, atau ada ringkasan eksekutif di depan. Nah, ini Al-Quran juga, metodenya Al-Quran juga seperti itu, menyampaikan surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, yang induknya Al-Quran, yang mengandung intisari seluruh ajaran yang disampaikan di dalam keseluruhan Al-Quran. Nah, setelah menyampaikan keseluruhan itu, Nabi mulai diminta untuk menyampaikan kepada publik gitu, pada publik, antara lain dengan ayat wa'anzir ashirataka al-aqrabin. Jadi menyampaikan ke publik pun harus dimulai dari yang terdekat dulu. Jadi dikisahkan pada Nabi itu berangkat ke Bukit Sofa. Bukit Sofa itu kan di dekat Ka'bah ya. Nabi naik ke puncak Bukit Sofa itu, kemudian memanggil orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah. Wahai Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, dipanggilin untuk diajak berkumpul di mendekat ke sofa gitu. Dan kemudian karena siapa yang manggil itu? Oh, Muhammad. Oh, ini pasti sesuatu yang bagus, sesuatu yang penting. Pada ngumpul semua bani-bani yang sedang berkumpul di seputar Ka'bah itu kan. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan, kalau aku mengatakan bahwa di balik bukit ini kan nggak kelihatan ya, ini kan di atas sofa, dia yang lain di lembah itu kan. Kalau aku mengatakan di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang ini, apakah kalian percaya? Orang-orang yang berkumpul di situ mengatakan, aku nggak pernah melihat engkau berbohong, tentu aku percaya. Nggak ada ceritanya engkau pernah mengatakan sesuatu yang bohong. Nah, terus Nabi mengatakan bahwa baiklah,
kemudian menyampaikan bahwa nanti setelah mati itu nanti ada pertanggungjawaban, nanti akan ada hari akhir yang akan membalas seluruh apa yang kita lakukan selama hidup ini. Menyampaikan pesan-pesan yang diwahyukan Allah pada Nabi itu disampaikan pada umat yang berkumpul di situ. Nah, pada saat itu ada seorang paman Nabi yang sebenarnya sangat dekat ke Nabi, baik secara kekerabatan maupun bahkan diperkuat dengan kan pamannya Nabi ya, dan juga besannya Nabi, Abu Lahab ini. Nabi itu menikahkan 2 anak perempuannya dengan anaknya Abu Lahab. Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu menikah dengan Utbah dan Utaibah bin Abi Lahab. Jadi dekat sekali. Bahkan Abu Lahab itu ketika Nabi lahir sangat bergembira ya. Sering kita dengar Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan karena bergembira dengan kelahiran Nabi itu intinya sangat dekat sekali hubungan sebenarnya Abu Lahab dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi menyampaikan pesan dakwahnya itu, Abu Lahab ini seketika berubah, mengatakan kepada Nabi, tabbal laka ya Muhammad, celaka engkau, anak celaka kau gitu. Alihada jama'atana, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami gitu. Nabi Muhammad terdiam, kaget gitu, melihat pamannya ngatai dia gitu ya. Nabi Muhammad tidak bereaksi, mungkin juga karena ketahanan emosional dan spiritual yang sudah dididikkan oleh Allah pada beliau. Tapi bukan Nabi yang bereaksi, Allah yang bereaksi dengan menurunkan surat Al-Lahab ini. Turun surat Al-Lahab ini, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tadi kan Abu Lahab mengatakan tabbal laka ya Muhammad, celaka engkau. Enggak, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka engkau wahai ini kedua tangan yada itu kedua tangan Abu Lahab. Kedua tangan itu sebenarnya kan mencerminkan totalitasnya Abu Lahab. Ya, kalau kita mengatakan tangan, ini tangan siapa ini? Ini artinya ini perbuatan siapa gitu ya. Jadi semua perbuatan itu ini dengan kedua tangan ini. Celaka engkau, terputus, tabba itu terputus ya. Wahai Abi Lahab. Abi Lahab ini sebenarnya bukan nama sebenarnya, nama sebenarnya Abdul Uzza sebenarnya Abu Lahab itu. Allah tidak mau menampilkan nama yang Abdul Uzza gitu kan. Uzza kan salah satu nama berhala di saat itu ya. Juga ketika Al-Quran tidak menyebutkan nama orang, itu artinya juga dia bisa berlaku pada siapapun. Jadi ketika tidak disebutkan nama orang, sini Abi Lahab, dia peristiwa seperti ini, perlakuan seperti ini itu bisa berlaku pada siapa saja, pada setiap zaman. Beda dengan misalnya disebutkan nama Maryam, ya, itu jelas berlaku khusus gitu ya, yang punya anak tanpa ayah gitu ya. Tapi kalau ini disebutkan bukan namanya, tapi dia bisa berlaku kapan saja kepada siapa saja. Nah, dalam konteks asbabun nuzulnya adalah kepada Abdul Uzza paman Nabi itu. Di sini kita dapat pelajaran bahwa kalau seseorang mencerca kita, mengolok-olok kita, sebenarnya pelajaran dari sini kita nggak perlu membalas, biar Allah yang membalas dengan membalik mengecam gitu ya. Allah yang mengecam. Beda dengan kalau kita misalkan kita melihat di sini Allah nggak memerintahkan misalnya kul tabat yada gitu. Bukan kayak seperti kul ya ayyuhal kafirun atau kul huwallah atau kul. Jadi ada perintah pada Nabi untuk mengatakan enggak. Ini Allah yang langsung membela tabat yada. Beda dengan kul ya ayyuhal kafirun gitu ya. Jadi bukan Nabi nggak diperintahkan untuk membalas gitu. Cercaan itu, tapi Allah yang membalas pembelaan Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad terhadap cercaan itu. Kemudian ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, di sini ditegaskan bahwa kamu itu mau mencurahkan apapun untuk menghalangi dakwahnya
kekasihku Muhammad ini nggak akan ada, pasti sia-sia. Mau mencurahkan harta, mau mencurahkan apapun daya upaya, kamu nggak akan berhasil. Kamu nggak akan berhasil menghalangi dakwahnya Nabi ini. Pasti akan berhasil. Ini juga rahasianya surat Al-Lahab ini secara posisi dalam mushaf ditaruh di setelah An-Nasr. Idza ja'a nasrullah. Itu puncak keberhasilan Nabi. Di mana orang berbondong-bondong untuk mengikuti wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong mengikuti, itulah keberhasilan Nabi. Disandingkan gitu. Upaya awal seseorang di luar dari umat ini untuk menghalangi dakwah Nabi, di sini diklaim, di state oleh Allah bahwa tidak akan berhasil menghalangi dakwah Nabi, bahkan kamu nanti akan sayaslanaron, kamu akan masuk ke dalam neraka dengan dengan dalam keadaan yang hina, kata Allah di sayaslanaron dzatalah. Nah, Kenapa Abu Lahab ini sedemikian marahnya, sedemikian kuatnya menentang Nabi ini? Ya diantaranya karena kedudukan dia selama ini, dengan kondisi status quo-nya Makkah pada saat itu, dia sangat diuntungkan gitu dengan itu. Dan juga di sini Allah menjelaskan bahwa jadi pelajaran bagi kita, walaupun orang yang sangat dekat dengan Nabi pun bisa celaka. Jadi punya hubungan darah, kekerabatan dengan Nabi, Abu Lahab ini besan gitu, dari kecil sudah dekat gitu, keluarga dekat sekali ini. Jadi penentangan Nabi yang pertama kali itu justru dari lingkaran terdekatnya Abu Lahab ini. Nah, sudah seperti itu, salah satu yang menjadikan Abu Lahab ini menjadi sangat membenci Nabi adalah karena istrinya. Makanya di sini wamro'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, selalu membawa kayu bakar. Artinya menggosok-gosokin terus, manas-manasin terus, mengompor-ngomporin terus. Bahkan dalam satu riwayat kan sebenarnya ketika Nabi lahir itu kan Abu Lahab menghadiahkan budaknya Suwaibah itu untuk menyusui Nabi Muhammad. Nah, itu istri nggak senang ya, karena dia nggak punya anak ya. Abu Lahab ini nggak punya waktu itu belum punya anak gitu. Nah, siapa menggosok-gosoki Abu Lahab untuk menarik kembali Suwaibah itu. Jadi sehingga Nabi Muhammad sempat tidak ada yang menyusui selama beberapa saat. Kemudian baru Halimatu Sa'diyah itu untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi istrinya Abu Lahab ini adalah adik dari Abu Sufyan. Adiknya Abu Sufyan. Jadi ya kalau dari sisi nasab ya, dari sisi nasab itu Bani Hashim sama Bani Umayyah itu kan berseteru sebenarnya, sampai nanti ke bawah itu nanti antara Muawiyah dengan Ali itu terus itu. Nah, ini Abu Lahab ini istrinya adalah dari adiknya Abi Sufyan. Nah, wa imra'atuhu hammalatal hatab, selalu memprovokasi suaminya ini, memanas-manasi suaminya untuk melawan Nabi. Bahkan setelah itu jadi dikasih kecapan gini itu tambah panas si Abu Lahab dan istrinya ini, meminta anaknya untuk menceraikan kedua anak Nabi itu. Jadi Utbah dan Utaibah itu diminta untuk menceraikan Ruqayyah dan Ummi Kulsum, yang kemudian Ruqayyah akhirnya kemudian dinikahkan dengan Utsman bin Affan, sampai di Nabi hijrah perang Badar itu Ruqayyah sakit, sehingga Utsman bin Affan itu nggak ikut perang Badar, diminta untuk merawat
udah rawat istrimu. Tapi akhirnya nggak selamat, meninggal. Dan kemudian Nabi menikahkan lagi satu lagi Ummu Kulsum kepada Utsman bin Affan. Makanya salah satu julukan Utsman bin Affan itu kan Dzunnurain, memiliki dua cahaya, karena dua anak Nabi, dua putri Nabi dinikahi oleh Utsman bin Affan. Nah, jadi saking bencinya Abu Lahab itu, dengan marahnya dengan Nabi ini, anaknya disuruh menceraikan putri-putri Nabi itu, dan bahkan puncaknya itu Abu Lahab itu sangat banyak mengeluarkan dana. Salah satu sponsor utama perang Badar. Dia nggak ikut perang Badar, tapi hartanya itu benar-benar diberikan. Pokoknya ini harus kalah, harus menang ini, kita ini harus menang, harus habis ini Muhammad dan dakwah ini. Dan dia sangat yakin karena kondisi masih lemah kan, Nabi kan, umat muslimin masih lemah, sementara dia kuat. Dan ketika menunggu kabar dari perang Badar itu, ketika datang itu gimana kita kalah ini, bahkan ada sebagian yang sudah, yang tokoh-tokohnya Abu Jahal itu kan mati semua di pas perang Badar. Nah itu stres itu si Abu Lahab itu, bahkan terus habis itu sakit yang kusta gitu ya, yang dihindari, dijauhi oleh orang gitu, sampai akhirnya ada yang mengatakan sampai didorong-dorong sampai akhirnya jatuh ke suatu lubang, terkubur sendiri gitu. Artinya akhir hayatnya itu benar-benar hina gitu ya. Makanya di sini fi jidiha hablum mim masad, di istrinya itu ada dikalungkan gitu ya, tali hablum mim masad. Masad itu kayak icuk gitu, icuk ya, sabut ya. Artinya kan satu yang seharusnya itu buat nyapu kan gitu. Tapi dikalungkan di tempat yang sebenarnya ini adalah suatu yang terhormat gitu kan ya. Jadi di tempat yang terhormatnya dikasih sabuk, satu yang sabutnya, suatu yang hina gitu. Inilah akhir dari seorang yang, kalau kita mengambil secara umum, orang yang selalu memanas-manasi, memprovokasi orang untuk membenci orang lain gitu. Jadi ketika seorang yang sangat bersemangat untuk membuat orang lain membenci ke seseorang, maka ancaman Allah seperti ini, fi jidiyah hablum min masad, akan dihinakan. Kalau di surat yang Al-Qalam yang kita bahas kemarin itu, ketika orang yang kemana-mana menyebar kebencian, maka sanasimuhu alal khurtum, akan aku tandai hidungnya. Akan membuat orang tahu, akan aku buka aibnya gitu. Kalau dia kemana-mana suka menyebar kebencian, memanas-manasi orang untuk membenci satu orang, maka sanasimuhu alal khurtum, maka di sini fi jidiyah hablum min masad. Nah itu ayat yang pertama kali, atau secara surat pertama kali turun setelah Nabi menyampaikan pertama kali ke dakwah kepada orang-orang yang terdekat Nabi secara langsung mendapatkan kecaman, tabal anak celaka kamu, tabal laka, kamu celaka kamu wahai Muhammad. Tapi Nabi tidak balas, Allah yang membalas. Itu kira-kira intisari dari surat Al-Ahzab. Mungkin kita bisa berkaya dengan diskusi. Baik, terima kasih Pak Umar. Jadi kalau dari urutan tadi setelah Al-Fatihah ya Pak ya? Setelah Al-Fatihah. Al-Ahzab ya. Karena lebih dekat kepada masyarakat yang sekitarnya ya. Yeah. Menyebarkan. Maka barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum. Jadi kan Abu Lahab itu termasuk penghuni neraka ya? Iya, ini ditegaskan di sini, saya selain Abu. Nah, itu sudah merupakan takdir dia penghuni neraka. Jadi tidak bisa, biarpun pamannya ya. Iya, sebenarnya kan kalau kita melihat dari urutan ya. Ini kan sebenarnya akhir dari surat An-Nasr ini, Allah menegaskan innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Jadi
Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita dengan menggandengkan surat An-Nasr dengan surat Al-Lahab. Sebenarnya Allah ini membuka seluas-luasnya gitu, pintu taubat. Tapi ya Abu Lahab ini nggak mau gitu. Betul. Ya, karena nggak mau ya sudah ya neraka lah tempatnya gitu. Ini kalau melihat ini ya, saya jadi ingat apa namanya keindahan kan analisa Al-Quran ini bisa juga dari sisi apa ya, bunyi fonetiknya gitu. Tekanannya. Jadi ini kan di akhir dari surat apa namanya An-Nasr Ilaja itu kan tawaba ba ya. Ini terus kemudian di surat Al-Lahab ini selalu diakhiri dengan ba watab kasab lahab khatab, kecuali yang terakhir masad apa dal kan. Ini mengantarkan ke ayat berikutnya qul huwallahu ahad Allahus somad. Jadi serasi gitu ya. Luar biasa. Itu juga kalau ada kajian fonetik dari apa Al-Qur'an juga sangat menarik. Ba itu menandakan apa, dal itu menandakan apa. Jadi ada kesan-kesan dari setiap huruf. Kayak di huruf-huruf itu juga kan Hono Coroko itu ada ini ya, kalau ini itu menandakan begini. Kalau ketika berbicara tentang azab itu banyak menggunakan ba gitu. Karena ba itu artinya ke arah sana gitu. Tapi kalau yang nikmat itu banyak menggunakan huruf mim, nun, lam, alif. Jadi kalau dianalisa dari situ juga itu buat yang sangat menarik juga. Makna artinya ya, yang tersiratnya itu. Itu banyak banget lah ya, yang bisa diambil gitu dari bahkan pemilihan kata, pemilihan huruf gitu. Tapi waktu itu Pak, Abu Lahab waktu perang Badar Nggak ikut nggak ikut ya. Padahal dia ikut sponsor utama dia. sponsor skenario nya. Tapi itu masih pada waktu perang Uhud itu Pak. Oh Masih ada? sudah Nggak ada. Sudah nggak ada. Jadi setelah perang Badar itu dia benar-benar terpukul gitu. Oh, Terpukul mati. terus sakitnya sampai sakit yang hina gitu, yang dijauhi sama orang gitu. Bahkan oleh orang yang tadinya kaum yang tadinya memposisikan dia sebagai tinggi menghormati, itu justru menjauhi, nggak mau didekati, bau gitu ya. Jadi hina betul. Sehingga katanya kalau dalam kuburan itu katanya apa? Yang bau katanya kuburannya tempat sekarang gitu ya. Apa benar itu Pak? Nggak tahu. Sampai orang-orang itu katanya akan melempar apa gitu Mungkin. dalam kuburannya. Bau busuk. Ya bau busuk itu bau menyengat katanya. Gitu. Sebelum meninggal kan udah banyak yang busuk oleh orang sakit gula busuk. Kalau itu teman saya itu yang sakit kanker ini itu juga busuk. Dan kita kalau mendekat itu dari sini ke situ itu udah busuk. Jadi artinya belum meninggal juga sudah busuk. Itu peristiwa alam kan. Namanya juga udah datang busuk bau. Jadi, kalau mau dikaitkan dengan seperti itu ya itu orang mempersepsi. Dan itu kalau secara ilmiahnya ya namanya udah busuk. Yang perlu ditelusurin kenapa bisa begitu. Nah, itu kajian hikmah namanya. Ya ke sana. Kayak tadi itu sebenarnya di akhir surat itu ada keterangan bahwa sebenarnya Allah itu Maha Pengampun. Yang kalau masuk ke kajian hikmah itu kenapa orang itu tidak minta ampun? Bukan tidak minta ampun, tidak bisa minta ampun. Kan ada orang itu yang mungkin dalam hati kecilnya itu ingin minta ampun tapi tidak bisa gitu. Karena apa? Karena kekuatan yang membuat tidak bisa itu jauh lebih besar. Ini kan secara historis. Di Quran ini selalu salah satu fungsinya itu di situ ada fungsi ini hukum alam ya. Hukumnya Allah itu ada hukum qauliyah, ada hukum kauniyah. Qauliyah itu ini yang tertulis itu banyak lah nanti cabang-cabangnya. Ada hukum yang lebih nyata secara fisik namanya hukum kauniyah itu kan pemahamannya kan harus menguasai ilmunya. Misalnya tentang tanaman ya harus menguasai ilmu tanaman. Tentang ini kan tentang fisika sampai ke unsur ya harus mengetahui tentang unsur. Lebih ke sana gitu. Quran juga kayak itu, mau ahli apa dia akan masuk ke dalam sana. Nah, kita lihat masing-masing madhab kan ininya sendiri-sendiri juga, spesifiknya sendiri-sendiri. Ada madhab sama-sama Sunni, 4 itu kan Sunni, tapi kan beda-beda gitu kan. Nah terus nanti yang satu lagi itu tentang manusia. Manusia itu sendiri satu ayat di tubuh manusia pribadi. Itu sudah sangat rumit itu satu ayat lagi. Kemudian yang satu lagi itu tentang histori tadi, sejarah. Nah di kalkulasi sejarah itu diungkapkan di Quran lah supaya kamu belajar dari situ. Nah itu kan makanya kan tadi
loh ini kenapa Abu Lahab kok bisa sampai kayak gitu? Orang diciptakan itu kan sama. Semua bayi dilahirkan dalam kondisi defaultnya itu fitrah. Artinya fitrah itu ya seperti itulah gitu kan. Baik gitu kan. Nah, tapi kenapa bisa bergeser ke kiri? Ada juga yang orang itu bergeser ke kanan. Nah, itulah di dalam perjalanannya. Tapi Allah selalu mengatakan kalau berjalan ke kanan itu nggak ada kalkulasinya untuk Allah itu menciptakan hukum untuk pindah ke kiri. Itu yang narik itu sudah ada gitu kan. Jadi ada yang narik ke kiri. Tapi begitu orang itu tertarik ke kiri, Allah menciptakan hukum yang itu bisa diampuni. Begitu sudah diampuni, tertarik ke kanan gitu. Nah itu kalau di kajian-kajian hikmah itu bisa dibahas supaya akhirnya kita itu menyadari, oh ternyata bisa ya. Terus kita kalau di Quran itu, karena Quran itu isinya semuanya pelajaran, kita artinya gini, kita kan kadang nggak fair gitu kan ya. Yang jelek-jelek itu dikasihkan ke orang-orang, ke orang lain lah, selain diri kita. Tapi yang baik-baik ke diri kita, ini nggak fair lah. Kita harus ya Quran ini untuk siapa saja gitu kan. Sehingga kita kalau ada hal yang seperti itu, oh artinya saya pun bisa seperti itu gitu kan. Nah tapi kalau ada yang baik, oh ternyata saya juga bisa loh itu baik. Gitu. Nah baru nanti diketahui untuk menapaki cara-caranya gimana sih kalau mau pengen baik. Gitu. Cara-caranya gimana sih kalau mau pengen menghindar kalau ada tarikan yang ke arah yang buruk, negatif gitu. Gitu. Bahkan di kajian-kajian yang lebih mendalam itu memang harus setapak demi setapak gitu kan.